Shalom, mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang kali ini kita ambil dari Mazmur 125 ayat 1. Mazmur 125 ayat 1. Saya beri judul Tetap Teguh. 125 Mazmur 125 ayat 1. Saya akan bacakan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, terkadang hidup ini kita sering ikut-ikutan tren atau mode. Ya, kemarin saya mengecilkan celana saya ujungnya. Dulu tren dari celana laki-laki itu cut bray, lalu kemudian masuk selanjutnya celana setengah cut bray, ya, seujung dari jari kaki kita. Jadi ujung celana itu sebesar telapak kaki kita. Sekarang lebih sempit lagi, ya, mencekek seperti celana olahraga. Ya, itulah mode celana. Dan kita selalu ikut-ikutan tren. Pertama, supaya kita tidak dicap ketinggalan mode, ya. Lalu kedua, memang kelihatannya mode itu sangat menarik dan tertarik dan sangat pantas bila kita gunakan pada saat mode tersebut berlangsung, ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya. Demikian juga dengan anak-anak muda, ya. Mereka pada suatu waktu tertentu mereka tertarik dengan grup band yang pada waktu itu terkenal, ya. Mereka tergila-gila dengan grup band tersebut. Dan sekarang Bapak Ibu, ketika ada grup band yang baru, ya, kemudian orang itu pindah ke lain hati, pindah ke grup band yang baru tersebut, dan mereka menjadi fans, tergila-gila dengan grup band baru tersebut. Ya, dulu pada zaman waktu saya remaja, mungkin band Kus Plus menjadi tren, terus kemudian ada Club Project, lalu kemudian Dewa 19 dan lain sebagainya. Itu menjadi mode pada zamannya, dan saya tertarik dan saya menjadi ikut, bukan menjadi fans, tetapi saya ikut menikmati lagu-lagu mereka dan menganggap tren yang terdahulu itu sudah agak kuno, ya. Jadi manusia selalu modis, selalu ikut tren, selalu ikut mode. Tetapi tidak hanya dengan mode musik, hobi, ya, dengan cara berpakaian, tetapi banyak orang ikut tren dengan keyakinan. Jadi keyakinan bukan hanya kepada Tuhan, dewa tertentu, ya, tetapi kalau ada orang, ya, banyak orang yang datang ke satu tempat yang katakanlah bisa menyembuhkan, bisa membuat orang kaya, akhirnya kita pun pergi ke sana. Kita mendengar di tempat lain, ya, ada satu tempat, ya, tempat penyembahan yang juga bisa menyebabkan kita sembuh, kita menjadi kaya, dan pada akhirnya kita pun meninggalkan yang lama, pergi ke tempat yang baru. Ya, keyakinan kadang-kadang ikut mode tersebut, ya. Ikut apa yang terjadi, ikut tren yang terjadi. Bapak Ibu, bukan hanya masalah keyakinan, tetapi juga masalah agama, ya. Banyak orang berpindah-pindah agama, dari satu agama ke agama yang lain. Dulu ada teman saya, dulu pendeta muda, ya. Dia bahkan melayani, ya. Dan pada akhirnya sekarang pindah ke agama tertentu, bahkan sudah kawin hampir 4 kali di agama yang baru tersebut, Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Nah, Alkitab katakan di sini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Jadi dengan kata lain, ketika kita percaya Tuhan, percayalah, kita tidak ikut-ikutan mode dalam keyakinan, apalagi dalam agama.
kita tetap percaya kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa kita tidak goyang, Bapak Ibu? Ya, kita tetap teguh di dalam kekristenan. Ya, bukan karena kita menikmati hasil-hasil dari kita yakin atau kita percaya kepada Tuhan, bukan menyebabkan kita menjadi kaya, hidup kita makmur dan lain sebagainya. Bukan itu. Ya, ketika kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tetap teguh karena kita menjadi orang extraordinary. Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Tuhan membuat kita sanggup untuk berkata tidak terhadap dosa. Kita tidak terikat dengan dosa. Bahkan Bapak Ibu, lebih daripada itu, kita menjadi orang-orang extraordinary, di mana kita tidak lagi terikat dengan roh-roh apapun di dalam kehidupan kita. Roh Tuhan itulah yang menolong kita untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu, orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh seharusnya dia menjadi orang yang tidak goyah, teguh untuk selama-lamanya. Ya, dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, yang menyertai dia, yang mengasihi dia, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan dia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, demikian juga di dalam beribadah kita. Kadang-kadang kita ikut tren, ikut mode. Ya, boleh saja kita ikut tren, ikut mode. Ya, di dalam ibadah kita dulu kita pakai LCD proyektor. Ya, sebelumnya kita belum menggunakan LCD proyektor, sekarang sudah memakai LED monitor. Ya, dulu kita hanya satu gitar saja, sekarang sudah menggunakan full band. Ya, dan lain sebagainya. Dulu tempat ibadah kita tidak ber-AC, sekarang sudah ber-AC. Ini bukan hanya sekedar tuntutan mode, Bapak Ibu, dan bukan sekedar keharusan. Yang keharus adalah bahwa Yesus itu tetap Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kenapa, sekali lagi, kenapa kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita? Karena ketika kita percaya, sekali lagi, Roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang Kristen, orang percaya, tidak ikut-ikutan mode, atau dengan kata lain, dia tidak goyah di dalam keyakinannya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apapun yang terjadi, kelihatan ada Juru Selamat yang lain, baik itu Tuhan dalam tanda kutip, tokoh agama, ya pemuka agama dan lain sebagainya, yang menjadi Juru Selamat buat orang lain. Tetapi tetap Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dia tetap Allah yang hidup dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Dia mengasihi kita, dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Tetaplah teguh di dalam Tuhan, jangan goyah. Tuhan memberkati. Shalom.